selebtuber, tudingan miring netizen yang sering menyebut Rizky Bilar sebagai pria Mokondo tampaknya bakal makin terpental jauh. Pasalnya nih, bapak 3 anak ini baru saja membuktikan kerja kerasnya dengan membangun sebuah villa mewah di kawasan prestisius Uluwatu, Bali. Tak tanggung-tanggung nih guys, Bilar langsung memboyong Lesti Kejora beserta Abang L, Lesya, dan si kecil Eljoy untuk memantau langsung progres pembangunan hunian impian tersebut. Dalam momen yang dibagikan, Bilar tak bisa menyembunyikan rasa antusiasnya saat menuju lokasi pembangunan. Rasa penasaran itu pun terbayar lunas kala melihat bangunan yang didominasi sentuhan kaca modern tersebut. Sudah mulai menampakkan kemegahannya. Villa yang dibangun sejak akhir 2024 itu kini tengah memasuki tahap pemasangan furniture, menandakan hunian ini akan siap ditempati dalam waktu dekat. Sila kita jujur gue deg-degan, pengen lihat, penasaran banget gue hasil seperti apa, apakah akan memuaskan kita atau justru di bawah ekspektasi kita. Apa ya bos? Gampang ketemu bos. Dipasang ini nih, abang pasang ini apa? Atau Sehat. Udah, kenalin Om Salim. Oh, ya Om. Chandra Om. Fasilitas yang disiapkan Bilar pun tak main-main. Di area kamar utama yang terletak di lantai 2, Bilar berencana menaruh meja biliar dan sofa besar. Saking luasnya ruangan tersebut. Tak berhenti di situ, area kamar mandi pun dibuat sangat elegan dengan pilihan material premium serba hitam. Lengkap dengan bathtub yang siap memanjakan siapapun yang menginap. Bagi pecinta olahraga, Bilar juga sudah menyiapkan area khusus untuk mini gym di bagian atas villa. Dari sini dulu baru nggak bisa paralel, nggak semua kerja bisa paralel kan. Betul ya. Betul. Gak jadi deh mau bikin villa. Kalau bikinnya dari rumah, Ini 4 cm. Kaca. sama meja, Yang di pasangnya dari sini. Ini berarti lantai 2 Pak ya? Ya ini master room ya buat kamar utama. Wih, gede, luas banget. Ini ada bathtub sini nanti. Ya lumayan premium lah itu. Shower hitam. Kamar mandi juga lumayan gede sih. Gede banget Pak. Lumayan lagi. Ini kamar kami om. Cukup lah ya. Satu ruangan biliar ya? Iya. Itu kecilan gitu. Belum kan nanti ada, kalau cuma satu biliar doang kan ada meja atau apa gitu. Nggak ada. Oh cukup Pak. Biliar. Full. Oh cukup. Sama sofa aja cukup. Ini biliar sini satu. Di atas nanti gue bikin mini gym. Sebagai ayah yang sigap, Bilar juga tak lupa memperhatikan aspek keamanan. Ia berencana memasang pagar pengaman di balkon demi memastikan keamanan Abang L dan adik-adiknya saat bermain nanti. Di pen di samping. Oh, karena kalau mau pakai kakinya dia sempit. Ini dia dari beneran bisa main. Enak banget duduk di sini. Menariknya nih guys, villa mewah ini tak hanya untuk dinikmati secara pribadi oleh keluarga Leslar, tapi juga bakal dibuka untuk umum. Aktor 30 tahun itu mengungkap pembangunan villanya akan segera rampung pada akhir Mei mendatang. Ia bahkan menjanjikan akan segera merilis akun Instagram resmi bagi publik yang ingin merasakan sensasi menginap di sana. Ya tadi Ini teman kita udah berarti ya? Apa bolong? cek progres aktif villa ya? yang insya Allah akan jadi kelar di akhir bulan Nanti ini. kalau pasang railing di sini mendingan setback juga tuh. Kita tadi ada beberapa kurban juga sepertinya. Akan seperti apa kalau dijadi? Mudah-mudahan hasilnya ciamik dan memuaskan ya. Amin. Amin. Buat kalian warga lokal, warga Bali yang menempatin atau warga manapun yang lagi mampir di Bali butuh penginapan, boleh mampir ke kita, nanti kita bikinin Instagramnya, terus bisa langsung komunikasi atau DM admin ya untuk menanyakan perihal harga segala macam ya.
Menyimak kabar kebahagiaan Leslar, sepertinya villa mewah di Bali ini bakal jadi bukti nyata kalau Bilar diam-diam terus produktif membangun aset masa depan untuk keluarga kecilnya. Mutasi rekening gitu. Bisa aja pertanyaannya. Jangan kamu juga nggak suka sama saya. Tapi menghadapi itu mendamaikannya gimana sih Bang Bilar? Ya intinya kan banyak orang yang nggak tahu. Orang kan hanya melihat sekilas. Orang hanya melihat dari hasil framingnya dia. Saya hanya menjabarkan fakta dan data untuk beberapa orang yang saya anggap itu khusus tertuju ke orang-orang tersebut yang mungkin di masa lalu atau pernah menganggap saya seperti itu. Ya cuma kebetulan karena tujuan saya kan nyarinya ikan besar ya, tapi yang ketangkep diserta ikan-ikan kecilnya nggak apa-apa sekali ya. Bahwa apa yang saya lakukan ya lebih dari yang Anda tahu gitu untuk keluarga saya. Bang Bilar, tapi untuk menjaga keharmonisan keluarga. Bahkan kan saya sudah pernah bilang berkali-kali bahwa bahkan semenjak nikah saya selalu melarang atau membatasi istri saya untuk after. Kalau kita melihat dari zaman dulu sebelum saya nikah, bahkan Anda bisa cek riset ya, tidak sampai 5 kali, bahkan tidak sampai hitungan jari di mana istri saya after. Bahkan diantaranya itu hanya sebagai support buat teman. Contoh kayak ke konser Onyo dan beberapa undangan-undangan teman. Jadi memang saya bilang udah, kamu ketika nikah cari pekerjaan yang tidak mengganggu waktu kamu sebagai seorang ibu, gitu, seorang istri. Ya udah gitu, hasil kesepakatan kita bersama setidaknya untuk saat ini, ya istri saya memang membatasi. Dan kalau Anda riset, tidak hanya netizen yang mohon maaf, netizen yang SDM rendah ya bisa dibilang, karena tidak riset terlebih dahulu terhadap apa yang Anda lihat. Anda bisa melihat kok fakta bahwa selama hampir 6 tahun kita ketemu, istri saya itu cuma sekali off air di Sulawesi, itu pun kontraknya udah berlaku sebelum kita kenal gitu. Jadi memang saya membatasi, saya nggak mau biarin sampai dimana dulu dari kota ke kota sampai pingsan istri saya gitu. Ya kalau Anda ngerasa Anda asumsi Anda benar, Anda silakan datang ke rumah saya, boleh kita cek sekalian mutasi rekeningnya, atau Anda mau nggak apa-apa. Kalau memang atau kumpulin kolek lah video di mana istri saya nyanyi seperti yang dahulu dia lakukan sebelum nikah. Kalau ada lebih dari 5 kali, Anda saya kasih uang cash. Berarti itu bukan harus validasi ya, berarti itu adalah pembuktian dari itu. Iya kan saya itu ya itu memang validasi dong. Itu kan validasi di mana kita memvalidasi hal yang menjadi asumsi liar bagi sebagian orang. Di mana mungkin kalian kan, Anda juga kan, yang bisa jadi Anda yang saat itu menggoreng berita saya, memframing saya, itu kan framingan tuh. Yang saya hanya menjelaskan ini loh, yang kamu lihat di media tidak seperti asumsi yang ada di kepala kamu gitu. Bang Bilar, tapi menjaga keharmonisan rumah tangga sih seperti apa sih Bang Bilar? Wah, kalau kita masih belajar, kita nggak bisa, kita bukan pasangan yang sempurna. Kalau untuk menjaga keharmonisan, kita masih terus belajar ya, menjaga komunikasi, menjaga hal-hal karena memang kita juga masih butuh banyak bimbingan. Kalau untuk minta nasihat ya jangan dari kita lah, dari yang memang sudah lama lah menjalin hubungan, sudah lama menikah. Ketika menemui lingkungan tajam di waktu itu kan Kak Rizky sempat kayak mau putus asa dalam pernikahan itu Kak. Siapa bilang? Itu kamu atau istri saya bilang? Waktu ada yang kemarin yang bilang siapa, kamu? Apa istri saya? Karena istri saya nggak pernah ngeluarin statement sampai sekarang. Oh gitu ya. Tapi waktu yang iya, bahkan yang ribut-ribut kan iya. wartawan kan, bukan kami kan. Oh gitu. Berarti sebenarnya Kak Rizky tidak putus asa dalam menjaga. Yang bilang itu siapa? Anda atau? Enggak, saya bertanya. Maksudnya kalian berdua ya, untuk ketika menemui persoalan itu bagaimana sih ngatasinya? Ya yang paling tahu kan kami, bukan orang lain. Orang lain hanya bisa menilai, dari permukaannya kan.